Jadi mobil kita jual, kemudian kita coba berusaha cash. Saya untuk menghilangi kredit. Nah, saya mau tanya, ini juga amanat dari keluarga saya, dipastikan lagi. Boleh nggak, Kiai, kita kredit mobil? Buka Google, ada tulisan saya di situ. Nanti Bapak, Ibu, Abang, Mas share ke teman-teman. Buka Google, tulis di situ Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, spasi kredit, spasi kredit. Sudah? Enter. Tapi satu lagi pertanyaan, saya mau nanya, Pak Ustadz, ini masalah saya pribadi. Jadi saya ya ada masukan juga ketika hukum riba. Mobil itu, ya, ini umum ya kan. Jadi mobil kita jual, kemudian kita coba berusaha cash. Saya untuk menghilangi kredit. Nah, saya mau tanya, ini juga amanat dari keluarga saya, dipastikan lagi. Boleh nggak, Kiai, kita kredit mobil? Padahal padahal ini menjadi hal penting bagi saya untuk mobilisasi kemana gitu. Saya punya anak kan tadi baru kelar UIN. Jadi ini saya lagi diceramai gitu. Papa sudah lah Pak, jual Pak. Kita nggak usah dibeli, lillahi ta'ala aja. Ya saya bilang ini lillahi ta'ala, agak-agak susah nak, saya bilang gitu. Tapi ini real, saya jual, saya mencoba untuk beli cash, nungguin cash lama. Jadi jangan suka buka aib orang, Mbak. Ya, udah tadi ini dulu belum kelar. Jadi boleh nggak saya riba, Kiai? Sorry, boleh nggak kredit mobil itu? Alhamdulillah CRV jadi baru gue. Buka Google, ada tulisan saya di situ. Nanti Bapak, Ibu, Abang, Mas share ke teman-teman. Buka Google, tulis di situ Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, spasi kredit, spasi kredit. Sudah? Enter. Somad Morocco spasi kredit, tulisan yang paling atas kredit, ada tanda tanya, aska. Di situ jawaban. Saya sudah tulis tentang masalah kredit ini. Di situ. Nah, bisa dibaca. Bisa bahasa Arab, Ustaz. Ada terjemah. Terjemah Mas Komeng, terjemah di bawah. Terjemah di bawahnya. Terjemah di bawah. Majma' Al-Fiqih Islami membolehkan jual beli dengan tempo. Dah? Membolehkan jual beli dengan tempo, jangka waktu, garis miring kredit pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tahun 1990. Dalam keputusan tersebut,
Jadi jual beli dengan tempo kredit itu boleh. Bawah, ini penjelasannya. Yang bawah langsung bahasa ke jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Dibayar dalam waktu 2 tahun. Dibayar dalam harga 200 juta. Dicicil 1 bulan 15 juta misal, 10 juta, 12 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Barirah itu manusia. Waktu itu masih boleh jual manusia, hamba sahaya. Bahwa Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit. Kesimpulannya, uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta. Nanti saya bayar 220. Haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash, dia tidak mau langsung transaksi dengan dia, tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa di bank syariah uang dengan barang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bank syariah, saya mau beli mobil. Terus mau pinjam uang. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang, karena uang dengan uang berbunga haram. Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil. Kata orang bank syariah, mobilnya kami beli. Bank syariah membeli mobil. Setelah itu bank syariah menjual mobil itu ke kita, maka akadnya kredit sama seperti Barirah dibeli pada zaman Nabi, kredit 9 tahun. Jadi akadnya adalah uang dengan barang. Begitu. Allahu a'lam. Ya alhamdulillah. Beli lagi, saya lebih kembali lagi pakai syariah. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Silakan umum sekarang. Bang Dery mau nanya? Oh, yang ibu-ibu aja, ibu-ibu. Pak. Jadi Ustadz, mohon maaf Ustadz, tadi di garis bawahin lagi. Jadi artinya leasingnya yang nggak boleh ya Ustadz. Misalnya kita beli kepada dealer mobil, kita bercicil kepada yang punya dealernya boleh. Tapi kalau kita minta dari kayak sekarang banyak perusahaan-perusahaan leasing, itu yang tidak boleh. Maksudnya itu Ustadz. Ketika saya mau beli mobil, saya tidak punya uang cash, Ya. maka kata si dealer, Ya. kami akan arahkan Bapak ke penyedia keuangan. Ya. Maka sebenarnya saat itu saya membeli mobil itu cash sebenarnya. Karena dealer tidak mau dia barang ini tidak cash. Jadi kemudian yang saya cicil setiap bulan itu adalah bukan mobilnya tapi uangnya. Maka saya terjebak pada Riba. rentenir, riba, bahasa kerennya leasing segala macam. Inilah yang menyebabkan haramnya karena transaksinya adalah uang dengan uang. Lalu solusinya mana Ustadz? Bank syariah. Iya. Karena di bank syariah itu disitulah letak. Jadi orang yang tidak mengerti dia katakan sama aja bank syariah dengan konvensional, bedanya pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Enggak. Perbedaan dalam jual beli dalam Islam itu adalah pada akadnya. Maka bank syariah membeli mobil itu milik bank syariah,
maka saya membeli mobil itu secara cicil, akadnya adalah uang dengan barang. Oh, Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, kalau beli emas secara online itu gimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba. Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang. Oh, ini enggak uang dengan uang Ustadz. Ini Ustadz uang rupiah. Lalu kemudian yang jual ini kan emas. Di zaman Nabi enggak ada uang kertas. Di zaman Nabi hanya ada dua uang. Yang pertama dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Maka ketika saya beli emas tidak cash, maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang rupiah dengan uang emas. Itulah orang yang mengatakan gak boleh beli emas kalau gak cash, karena transaksinya uang dengan uang. Tapi pendapat kedua mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash. Kenapa? Karena zaman sekarang emas sebagai komoditi, emas sebagai barang, emas bukan sebagai uang. Dan fatwa Majelis Ulama, fatwa Ormas Islam kontemporer mengatakan boleh beli emas tidak cash karena emas zaman sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah barang. Jadi sama dengan kalau saya beli mobil boleh kredit, maka beli gelang juga boleh karena bukan uang dengan uang. Di situ letak sebab boleh tidak boleh. Wallahu a'lam.